"Apa yang kamu tertawakan?" tanya kaisar jengkel. "Kamu ternyata botak," jawabnya sambil cekikan kecil. Merasa diejek, Julius Kaisar bangkit dan memastikan rompi baja yang dipakaikan Cleopatra pada Britannus. "Terima kasih, Cleopatra." "Jadi, Kaisar memakai mahkota rangkaian daun salam untuk menyembunyikan botaknya," ujar Cleopatra lagi dan berusaha menyembunyikan ketawanya. "Diam orang Mesir," bentak Britannus. "Kami datang untuk menaklukkan Mesir," ucapnya sambil mengikatkan rompi baja kaisar. Cleopatra balas membentak, "Diam kamu orang pulau." Kemudian ia berkata pada kaisar, "Anda seharusnya melumuri kepala Anda dengan gula pasir, Kaisar. Itu akan membuat rambut Anda tumbuh." Dengan muka merah, kaisar menatap Cleopatra. "Apakah kamu suka untuk diingatkan bahwa kamu masih sangat muda?" tanya kaisar yang makin jengkel saja. "Tidak." Julius Kaisar duduk lagi, mengulurkan kakinya pada Britannus yang berlutut untuk memakaikan sepatu kaisar. "Begitu juga aku tidak suka diingatkan bahwa aku sudah tua. Akan kuberikan kepadamu 10 tahun usiaku. Itu akan membuatmu berumur 26 tahun dan sisanya untukku. Apakah ini sebuah tawaran?" Cleopatra mengangguk, setuju dengan gembira. "Aku berumur 26 tahun, sahutnya sambil memakaikan pelindung kepala. "Oh, sangat bagus. Kamu terlihat kurang dari 50 tahun. Lagi-lagi Britannus merasa kesal dengan tingkah Cleopatra, lalu melihatnya dengan sorot mata yang mengandung kebencian. "Kamu tidak boleh bertingkah seperti itu kepada kaisar." "Apakah benar saat kaisar menangkapmu di pulau itu, seluruh tubuh Anda kelihatan biru?" tanya Cleopatra dengan nada mengejek. "Biru adalah warna seragam pasukan Inggris agar bernasib baik. Dalam perang kami mewarnai tubuh kami biru," jawab Britannus sambil menelan ludah kejengkelan. "Jadi meskipun musuh sudah menangkap, melucuti pakaian dan hidup kami, mereka tidak bisa melepaskan kami dari kesetiaan kami," tegasnya sambil bangkit. Sambil membawa pedang, Kaisar Cleopatra berkata, "Biarkan aku memegang pedang. Sekarang lihatlah, sangat bagus." Lalu tanyanya sambil melirik Kaisar, "Apakah atribut ini telah memberikan status kepadamu di Roma?" "Ya, beberapa status," jawab Kaisar. "Kamu harus mengirimkan satu dan memberikannya kepadaku." Rufio muncul dan kelihatannya lebih sabar dari sebelumnya. Segera ia berkata pada Kaisar sambil melirik Cleopatra dengan jengkel, "Sekarang Kaisar, apakah kamu telah selesai bicara? Selama kakimu masih menginjak tempat ini, tidak ada perintah untuk membawa orang kita kembali. Kapal telah siap di pelabuhan, sedang pasukan lain telah menuju menara mercusuar." Julius Kaisar mengambil pedangnya dan mengamati tepiannya. "Apakah senjata ini telah disiapkan dengan baik, Britannus?" Di Parsalia, pedang ini menebas bergalon-galon minyak. "Hari ini pedang itu akan memotong kepala orang Mesir, Kaisar. Aku telah menyiapkannya sendiri," jawab Britannus. Tiba-tiba Cleopatra melingkarkan tangannya dengan ketakutan memeluk Kaisar. "Oh, kamu tidak sungguh-sungguh pergi bertempur untuk terbunuh, kan?" "Tidak, Cleopatra. Tidak ada seorang pun yang pergi berperang untuk dibunuh." "Tapi mereka telah terbunuh. Suami kakakku terbunuh dalam peperangan. Kamu tidak boleh pergi," pinta Cleopatra dengan nada memelas. "Biarkan dia yang pergi," pintanya lagi sambil menunjuk Rufio. Orang-orang kaisar itu menertawakannya, tak tahan melihat kegelisahan dan kemanjaan sang ratu Mesir. "Jangan pergi. Apa yang akan terjadi denganku jika kamu tidak pernah kembali?"
Dengan nada menantang, Julius Kaisar bertanya, "Apakah kamu takut?" "Tidak." "Pergi ke balkon dan kamu akan melihat kami menduduki Paros. Kamu harus belajar untuk melihat peperangan. Pergi," perintah Kaisar dengan penuh kegagahan. Cleopatra pun pergi dan melihat keluar dari balkon. Langsung saja Kaisar melirik temannya. "Ini bagus. Sekarang, Rufio." Cleopatra mencegah mereka dengan bertepuk tangan. "Oh, kamu tidak boleh pergi," seru gadis itu sambil berlari menubruk Kaisar dan memeluknya erat-erat. "Mengapa? Terus bagaimana?" tanya Kaisar, dielus-elusnya rambut Cleopatra dengan lembut. "Mereka memadamkan api di pelabuhan dengan membawa ember. Mereka juga menyedot air," ujar Cleopatra sambil menunjuk keluar di sebelah kirinya. Rufio terlihat mulai sangat resah dan takut. "Itu benar, angkatan perang Mesir," sorganya cepat. Lalu ia berkata kepada Kaisar dengan marah, "Ini karena pengampunanmu, Kaisar. Theodotus telah membawa mereka." Julius Kaisar tercenung dengan kecerdasannya sendiri. "Aku mengharapkan begitu, Rufio. Mereka telah datang untuk memadamkan api. Saat mereka sibuk memadamkan api, kita akan bergerak ke menara itu." Habis berkata, Kaisar langsung pergi. Begitu cepat dan penuh wibawa, dia menerobos keluar melalui Blairung diikuti Britannus. "Dasar licik, lebih licik," batin Rufio. Lalu ia menyusul dan dari bawah terdengar teriakan prajurit mengumumkan kedatangan Kaisar. "Semua menyingkir!" teriak komandan pasukan. "Beri jalan!" terdengar teriakan yang lain. Dari lengkungan Blairung, Cleopatra melambaikan sapu tangannya. "Selamat tinggal, selamat tinggal, Kaisar sayang, kembalilah dengan selamat, selamat tinggal." Bersambung.